Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Pak Adrian. Ya, gimana Ibu? Ada yang bisa dibantu? Iya Bapak, ini saya mau minta tolong untuk tutup SKP saya pada tahap kedua dan tahap ketiga. Ya, alhamdulillah kemarin saya sudah tutup SKP, namun saya belum paham banget tentang ekspor. Ekspornya ya? Iya, itu Pak. Untuk ekspor, untuk sampai hari ini di akunnya Pak Kepala KJP itu belum muncul predikat kinerja organisasi. Jadi kita semuanya belum bisa melakukan ekspor SKP. Itu Pak. Nanti walaupun nanti ya di nilai kinerja Ibu sehari-hari dalam bulanan mungkin bisa 90, 80, tapi ada nilai perilaku. Jadi pertimbangannya tidak hanya nilai by sistem, tapi juga dari nilai atasannya. Misalkan Pak Kepala memberikan Ibu predikat baik, itu ada argumen tersendirinya kenapa Ibu nanti diberikan predikat baik. Karena sebetulnya dari sistem kinerja ini kita sesuai aturan Kementerian Pak RB itu tidak bisa 100% semuanya sangat baik. Kita kan semuanya pengen semua berkinerja atau SKP-nya bernilai sangat baik, tapi ada ketentuan maksimal 70% itu sangat baik, sisanya bisa diatur 30%-nya apakah baik semua atau ada yang butuh perbaikan. Jadi kalaupun Ibu nanti diberikan nilai sangat baik, itu pertimbangan Kepala KKD. Tapi kalau terpaksa harus diberikan nilai baik, itu pertimbangan dari Pak Kepala. Jadi itu ada pertimbangan lain. Jadi karena ada pembatasan 70%. Jadi kita mudah-mudahan semuanya sesuai harapan kita. Mudah-mudahan tidak kurang. Kalau misalkan kurang, Ibu bisa mengajukan banding. Nanti proses banding kinerjanya ditangani oleh atasan penilai, yaitu Pak Sekdis atau Pak Kepala Dinas Pendidikan. Itu. Baik Pak. Sampai di sini udah paham? Sudah paham Pak. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi. Tidak ada cukup. Iya. Berkinerja dan cukup ya. Kondisi ini juga itu kaitan dengan kemo. Jadi kalau Ibu misalkan presensinya ada keterlambatan, nanti akan mempengaruhi keterlambatan berapa persen, mempengaruhi nilai kinerjanya. Kemudian Ibu tidak melakukan peer review, tidak mengisi kuesioner, nanti akan ada pengurangan 5 poin Bu. Jadi kalau bisa sebaiknya Ibu mengisi sesuai jadwalnya. Karena kita berencana dari awal bulan, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 untuk pengisian CV, kemudian tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 untuk pengisian kuesioner ataupun peer review. Ya. Ya baik Pak, boleh saya tanya ya? Ya. Gini, kemarin itu kan ada satu pertanyaan dari Bapak Pengawas terkait dengan IKI. Nah, kebetulan di saat itu entah mungkin kelalaian atau lupa, IKI-nya tidak terisi dan itu sudah terlewat waktu. Ya. Nah, jadi yang bersangkutan itu sekedar pembicaraan, bisa nggak ya dibukakan slot itu untuk saya mengisi kembali? Iya Ibu, mohon maaf sekali. Untuk sebetulnya kan untuk pengisian IKI GTK guru, tenaga pengawas tenaga pendidikan termasuk dia pengawas sekolah itu diberikan waktu lebih panjang daripada pelaksana. Itu sampai dengan tanggal 6. Ya. Kalau kita kan hanya sampai dengan tanggal 3. Kalau untuk pengisian IKI sudah bisa dimulai di tanggal 26, kemudian sampai dengan tanggal 6 untuk GTK bulan berikutnya. Jadi waktunya cukup panjang sebetulnya. Nah, apabila Bapak atau Ibu pengawas ataupun guru lupa pada saat tanggal 7 baru juga mau isi, itu tidak bisa dibuka lagi Ibu, mohon maaf. Karena aturan BKD sudah jelas seperti itu, kita tidak bisa membantu untuk membukakan. Karena yang menuntut adalah BKD. Ya, kita mohon maaf, karena tidak bisa membukakan. Mungkin dibandingkan saja, kalau bisa Pak, kalau saling mengingatkan lah, jangan sampai lupa lagi.
Kalau lupa itu hitungannya kelalaian pribadi. Nah itulah yang nanti berefek ke YBS juga. Pantauan kami juga ada guru karena dia tidak kemo, tidak isi TRK. Ya kemonya maksudnya bolong-bolong ya, tidak isi TRK, itu dia terkena sanksi pengurangan MPP. Bahkan ada yang 0 bu MPP-nya. Ya. Yang gara-gara tidak kemo, sering lupa kemo. Iya. Ya abai lah. Mungkin kemarin menyepelekan. Ya jadinya ya BS malah terkena 0. Nah, itu juga sebaiknya menjadi pembelajaran juga pada YBS. Itu Ibu. Iya baik. Pak, saya tanya lagi nih terkait dengan KIMOP ya. Nah, misalkan PNS itu di pagi, di absen pagi dia KIMOP, yang bersangkutan KIMOP nanti, tapi ketika pulang di waktu pukul 16 atau 15.30-nya lupa untuk KIMOP dan sampai pada deadline-nya itu juga tidak gitu. Nah, apakah ini bisa tersinkron atau terterimanya pelaporan aktivitas harian? Kalau pelaporan aktivitas harian bisa saja YBS melaporkan, nggak ada kendala. Tapi nanti akan ada pengurangan bu, jadi ada pengurangan 225 menit bu, jadi akan bermasalah apabila YBS tidak absen masuk dan tidak absen pulang. YBS tidak bisa mengisi laporan hariannya. Nah kalau misalkan lupa dan sudah pulang, baiknya hubungi atasan bu. Jadi atasan bisa mempresentasikan, tapi dengan syarat YBS betul-betul pada hari itu hadir dan bekerja, bukan hanya asal kemop, tidak melakukan kerja lalu hanya absen saja, itu juga keliru. Kita juga sayang sekali memang di wilayah kita kemarin juga ada yang terkena sanksi juga karena hanya bertugas hanya kemop saja, hanya bersanksi tapi tidak melaksanakan tugas, itu kena YBS terkena sanksi disiplin. Oh ya, saya mau tanya Ibu, sekarang golongannya 3D ya? Iya Pak, saya 3D. Itu untuk pola karirnya, apakah Ibu ada berminat untuk alih tugas atau tetap ingin menjadi pelaksana? Kalau untuk jenjang golongan, Ibu masih bisa, karena Ibu pendidikannya S2, Ibu bisa naik pangkat di golongan 4A, tapi itu udah pangkat puncaknya Ibu. Apakah Ibu ada minat untuk alih tugas ke JF, jabatan fungsional atau apa? Kalau saya untuk arah jabatan fungsional itu saya minat Pak. Saya masih mau untuk adanya pola karir saya mau ke JF ya Pak ya. Ya, cuman ya saya akan mengikuti aturan-aturan yang akan disampaikan oleh pemerintah Jawa Barat selaku BKD dan DPD saya Pak. Ya. Kalau Ibu bisa tahu, boleh tahu, Ibu minatnya ke jabatan fungsional apa? Misalkan di sini kan kita ada ahli pertama, ahli muda SDM aparatur, ahli muda perencanaan. Ibu berjaga berminat di JF yang mana? Kalau saya itu lebih ke JF ahli muda SDM aparatur. SDM aparatur, oh ya. Iya. Kalau SDM aparatur untuk ahli jenjang jabatan SDM aparatur ahli muda, untuk persyaratannya memang butuh yang minimal 3C 3D. Tapi itu alih tugasnya tidak dari pelaksana, alih tugasnya dari pejabat pengawas, jabatan pengawas. Artinya bukan misalkan dulunya sebagai kasih atau kasubar, itu bisa alih tugas atau mengikuti, harus uji kompetensi dulu, melengkapi berkas dokumennya, melengkapi dokumen, kemudian ikut uji komnya pun bertahap Ibu. Seperti yang saat ini saya hadapi juga, Ibu harus mengikuti uji kom, double assessment, kemudian ada membuat portofolio, kemudian Ibu ikut uji kom lagi di BKN. Cukup cukup panjang, tapi untuk jabatan ahli muda
SDM aparat ahli muda ini membutuhkan alih tugasnya itu dari jabatan pengawas Kasubag, tidak bisa dari pelaksana. Kalau ibu mungkin sudah 3D atau nanti sudah 4A, tidak bisa ke jabatan ahli muda SDM aparatur, bisanya ke pertama. Oke, baik Pak. Kalau misalkan ya nanti ada jenjang promosi juga. Kalau itu kan dia modal lah Bu ya. Kalau nanti bisa vertikal ya, ibaratnya ibu promosi jabatan ke jabatan pengawas di Kasubag. Untuk kasih kepala seksi untuk saat ini kita sesuai dengan aturan Kemenpan RB yang terbaru, dia ada lagi kasih, utamanya di kaki 21 adanya jabatan Kasubag untuk eselon 4 gitu ibu. Iya, Pak. Terima kasih. Kalau untuk ini Pak, yang tadi JF selaku aparatur perencanaan itu Pak, itu mekanismenya hampir sama juga dengan Hampir sama ibu. SDM tadi ya Pak? Ya, hampir sama. Kalau jabatannya untuk ahli muda, Iya. itu tetap jabatannya alih tugasnya itu dari kepala seksi atau Kasubag. Ya, kalau misalkan untuk pelaksana tidak bisa lompat langsung ke jabatan ahli muda. Ya, seperti kemarin ada Kasubag dari sekolah, ataupun di kantin 21 juga ada Pak Adi yang dari kasih pelayanan. Iya. Kemudian ada penyetaraan jabatan. Penyetaraan jabatannya kalau beliau di 3D itu langsung bisa masuk ke ahli muda dengan angka kredit. Perbedaannya itu kalau pelaksana kan reguler 4 tahun sekali bisa naik pangkat. Tapi kalau untuk jabatan fungsional ini mengejar angka kredit. Dan angka kreditnya tidak seperti dulu ada portofolio. Kalau tidak ada naik jabatan tidak ada portofolio, jadi lurus aja linear. Artinya misalkan dari 3C ke 3D tidak lagi tidak naik jabatan masih sama ahli muda, tapi dia mengejar angka kredit. Misalkan dia nanti dari sudah mencapai angka kredit 200 baru bisa naik 150 itu bisa naik pangkat ke 3D. Nah ibu saat ini sudah 3D, kalau misalkan nanti dia akan jadi pejabat pengawas, kalau ibu mau berpindah jabatan ke JF ahli muda, ibu bisa dan mendapatkan angka kredit nanti setelah lolos asesmen kemudian uji kom, ibu bisa dilantik dengan catatan ada formasinya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi Bu pertanyaan? Paling terkait dengan kedisiplinan itu ya Pak. Maksudnya apakah kedisiplinan itu juga sudah terkait dengan KIMOP ataupun presensi dari PNS gitu Ya, Pak? kita ada aturan dari Satgas Provinsi Jawa Barat yang menginformasikan yang juga kita informasikan ke seluruh pegawai, apabila pegawai tidak masuk 30 hari kerja, maka gaji berikutnya ditahan. Ya, jadi jangan sampai karena kita kasihkan kerja nih, KIMOP dia berikan lagi tidak berpengaruh misalkan. Padahal itu pengaruh, sudah ada surat edarannya dan nanti akan berefek pada ibu juga. Jadi kalau misalkan ibu cuti sakit, cuti tahunan, ajukan ya, jangan sampai ditinggalkan saja, harus ada prosedurnya. Cuti harus ada izin dari atasan, dari dinas. Karena kita juga izin kita tidak hanya cukup dari KTD, tidak hanya dari kepala KTD, tapi juga harus dari kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Barat. Ya. Iya baik Pak ya. Jadi sekecil apapun 1 hari ataupun 2 hari ketidakhadiran kita di tempat kerja harus ada pemberitahuan lewat cuti itu ya Pak ya, pengajuan cuti. Harus ada izinnya juga Bu. Jadi bisa saja atasannya karena membutuhkan kehadiran ibu, atasan bisa menolak cuti ibu. Nah, kalau misalkan alasan ibu sangat-sangat vital, misalkan
ada keluarga yang berpulang dan keluarga dekat dari orang tua ataupun adik ataupun saudara dekat, saudara kandung, itu bisa ibu ajukan cuti alasan penting. Kalau misalkan ibu ada anaknya yang sakit, ibu bisa ikut dampingi juga, tapi dengan syarat ibu ada suratnya, ada surat rawat inap dari anak ibu dari rumah sakit bahwa anak ibu dirawat di rumah sakit. Kalau dirawatnya di rumah itu tidak bisa menggunakan cuti alasan penting. Ibu bisa mengajukan cuti menggunakan cuti tahunan bu. Kalau misalkan anaknya dirawat di rumah, dirawat di rumah, ibu bisa mengajukan permohonan ke atasan dengan membuat surat permohonan ke atasan mengisi form cuti, cantumkan di situ alasannya misalkan untuk merawat anak yang sakit tapi di rumah, itu bisa menggunakan cuti tahunan. Walaupun ibu misalkan kerjanya sudah berudat, ibu pengen ibarat kata jadi saat ini healing ya bu ya. Iya. Nah ibu bisa mengajukan cuti tahunan juga, liburan ke pulang kampung misalkan atau ke Bali ibu atau kemana, ibu bisa menggunakan cuti tahunan. Tapi ya kita lihat dulu sisa cuti tahunan yang tahun lalu kemudian tahun ini sudah berapa hari ibu bisa gunakan, berapa harinya untuk cuti tahunan. Jadi bisa dihabiskan semua, tapi harus ada izin dari atasan langsungnya. Oke, Pak, ini satu pertanyaan lagi ya, terkait dengan disiplin pegawai ini untuk cuti melahirkan Pak ya. Karena kadang kami kan ibu-ibu itu ada aja rencana tak terduga. Nah dalam arti kehamilan gitu lah Pak, tidak ada rencana anak keempat gitu Pak. Nah ketika PNS itu mengajukan cuti anak keempat, cuti melahirkan anak keempat itu durasi lamanya berapa? Ya, untuk cuti anak keempat bagi ASN itu mengambilnya bukan cuti hamil bu, bukan cuti melahirkan, tapi ambilnya cuti besar. Ya, konsekuensinya kalau cuti besar ini tidak bisa mendapatkan KPP. Cuti besar yang bisa mendapatkan TPP itu cuti haji, hanya satu kali. Tapi kalau misalkan hajinya sudah berkali-kali, ini haji yang ketiga misalnya, mengajukan cuti besar lagi itu tidak ada TPP. Tapi kalau haji pertama itu masih bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan TPP full. Ya. Kalau ibu cuti melahirkan anak keempat, itu bisa mengambil cuti besar selama 3 bulan asalkan diizinkan oleh atasan, tapi pengaruhnya TPP bu, TPP-nya jadi 0. Sangat dipahami lah Pak ya. Ya yang tadi juga satu informasi bahwa ketika ada ibadah haji tahun kemarin sudah melaksanakan, 2 tahun kemudian melaksanakan lagi, TPP-nya tak akan sama, misalkan 0 ya. Bisa jadi 0, bukan bisa jadi 0. Kalau yang ke haji keduanya 0. Oke, baik Pak ya. Terima kasih Pak. Nah, kalau untuk pola karirnya Pak ya, tadi saya sudah menanyakan dan Bapak juga memberikan informasi terkait dengan misalkan ke depan saya akan beralih ke jabatan fungsional ya. Dan itu ada beberapa prosedur, mungkin mudah-mudahan ada perubahan-perubahan dan ke arah sana, dalam arti untuk saya selaku akan mau mengarah ke JF ya, untuk ada uji kom misalkan, ataupun kemudahan tahap bertahap gitu ya Pak ya, kita ngikutin yang mudah-mudahan ada satu jalan baik untuk kami yang ingin akan pola karirnya lebih baik lagi ya Pak ya. Pola karir ya nanti BKnya juga akan melihat ibu terkait pola karir, juga akan melihat kinerja ibu, SKP-nya seperti apa, apakah baik atau sangat baik. Kalau misalkan SKP ibu bernilai berpendidikannya kurang, ini tidak mungkin bisa ikut uji kom. Jadi kalau bisa ibu kan SKP-nya
saya pantau ini sangat baik ya Bu ya, itu dipertahankan. Dan kalaupun ada peluang, ada informasi untuk uji kom, coba diikutin Bu ya. Insya Allah. Tapi ya mungkin informasi saja Ibu, karena jabatan untuk fungsional itu adanya di OPD, jadi ada kemungkinan Ibu ketika bertugas di sini. Gitu. Kalau lolos ya Bu ya, jadi penempatannya nanti bisa di dinas pendidikan, tapi di OPD ya, tidak di cabang dinas. Gitu. Harus pindah, harus siap di depan kami mana saja. Gitu Ibu. Baik Bapak, terima kasih Ya. atas arahan dan informasinya Ya. yang sangat bermanfaat dan juga memberikan pengetahuan untuk saya lagi Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya Ibu, mangga. Ya, mangga Ibu. Waalaikumsalam. Iya, permisi Pak. Ya, mangga Ibu, gimana? Saya mau nanyain prosedur tentang Kenaikan banget, mangga silakan duduk dulu. Dengan Ibu siapa? Ibu Nova. Nova. PNS ya Bu ya? Betul. Kalau P3K nggak bisa naik pangkat Bu. Oke Ibu, untuk naik pangkat ya, Ibu di SMK 2 bukan? Iya. SMK 2 Cibinong. Oke, ini sudah jabatan guru ahli muda golongan 3C ya Bu ya. Oke. Nah, untuk naik pangkat ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu melalui Dupak, melalui aplikasi Opak, Ibu harus memasukkan berkas, mengajukan berkas penilaian. Dengan aturan baru dari BKN dan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, Ibu tidak perlu lagi mengajukan Dupak lagi. Semua tinggal mengkonversikan dari SKP-nya menjadi angka kredit nantinya Ibu. Saya cek dulu deh di data siap jabarnya Ibu ya. Pak integrasi sudah punya Ibu? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Oke, saya cek dulu. Ibu buka di siap jabarnya Ibu ya nanti ya. Di kolom angka kredit. Ini saya cek sudah ada Ibu. Ya. Pak integrasinya. Ibu pak lamanya dengan angka kredit 208.976. Kemudian diintegrasikan karena Ibu golongan 3C dan jabatannya guru ahli muda, maka Ibu mendapat nilai dasarnya itu berkurang menjadi 8,967, berkurang 200 poin karena jabatan guru. Ya hitungannya kecil, tapi sesuai ketentuan dari Kemenpan RB nomor 1 tahun 2023. Untuk keperluan yang lain tuh jadi saya tidak perlu harus bikin PTK dan segala macam. Tidak perlu Ibu, tidak perlu PTK, tidak perlu Pengembangan diri tidak perlu. oh nggak perlu lagi, nggak perlu pengembangan diri. Yang penting SKP Ibu bernilainya minimal baik. Walau kurang sebetulnya bisa diubah menjadi angka kredit, tapi alangkah baiknya jika Ibu ingin naik pangkat, maka Ibu berperilaku kinerja sangat baik, dinilai oleh atasan juga sangat baik, rekan kerja nilai Ibu juga sangat baik. Jadi angka kredit yang didapatkan pun akan lebih optimal. Nah, karena pak integrasi Ibu bernilai 8,967, ini belum bisa diajukan untuk kenaikan pangkat ya untuk yang ketiga D-nya, karena untuk mendapat nilai ketiga D Ibu butuh, sebentar saya cek ya, nanti Ibu saya tampilkan juga ya. Ini pak integrasi Ibu itu untuk naik jabatan Ibu butuh 200 poin. Kalau mau naik jabatan ke guru madya butuh 200 poin. Kalau mau ke 3D butuh 100 poin. Ya.
karena nilai integrasi ibu itu 8,9, ya untuk ibu harus mengejarnya itu cukup banyak. Ini 92 ya? iya 90, baginya sih 93 Pak. Oh, lebih dikit. Ya. Di konversinya untuk SKP 2023 saya cek sudah ibu konversikan. Ini mendapat penambahan dengan angka kumulatif totalnya itu 46,467. 46,467. Ah, 67. Ya. Jadi ibu kurang 53 poin lagi. 53,53. Itu berarti berapa periode untuk SKP sekarang kan 1 bulan? Ya, triwulan ya, triwulan. Untuk SKP periodiknya kalau 1 tahun ya secara full itu ibu kalau bernilai baik itu mendapatkan koefisien per tahunnya itu 25 poin. Ya, jadi kalau ibu nilai kinerja ibu tahun 2024 ini 25 baik, bernilai baik, maka angka kreditnya menjadi 25 poin. Apabila predikat kinerja ibu sangat baik, ibu mendapat poin angka kreditnya itu menjadi 37,5. Jadi kalau ibu kurangnya 53 secara normal dengan SKP 2 SKP-nya baik, maka ibu butuh 2 tahun lebih baik 2 tahun 3 bulan untuk mencapai angka kredit yang mencukupi untuk naik pangkat. Oh, 2 tahun kemudian kalau baik ya, kalau baik ya, kalau baik. Tapi kalau ibu angka kreditnya itu SKP-nya sangat baik, maka ibu mendapat koefisien tahunannya 37,5. Ya, cukup. Ya, 2 tahun kurang bisa diajukan. Jadi SKP 2024, kemudian SKP 2025, baru kalau 37,5 kali 2 kan sudah 70 ya, 70 sudah sangat berlebih. Jadi ya 2 tahun depan kalau misalkan SKP 2024 ini sangat baik, kemudian triwulan ke depannya itu sampai dengan triwulan 3-nya itu sangat baik, itu ibu bisa diajukan naik pangkat lebih cepat ya. Berarti saya tinggal meningkatkan kinerja saya saja, tidak perlu kalau misalnya kemarin seminar atau segala macam. Tidak, kalau seminar perlu juga ibu. Jadi untuk menambah indeks prestasi IPASN. Oh, masih tetap yang kemarin? Ya, IPASN tetap perlu. Jadi untuk menambahkan predikat kinerja di IPASN ibu, itu akan membantu juga organisasi kita. Dan ini tanpa biaya, ya. Jadi ibu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membuat PTK, ataupun misalkan ibu pakai ya tidak perlu seminar PTK, juga tidak perlu juga untuk alasan naik pangkat. Mau mempercepat, ibu memberi sesuatu ke pengelola atau pakai jalur belakang, itu nggak perlu, karena lebih gampang, lebih enak, lebih ya tinggal bekerja ibu ya. Atasan menilai ibu bekerja seperti apa, ibu bisa naik pangkat tanpa biaya ya. Jadi semua by aplikasi ya Pak? Semua by aplikasi, asalkan data siap jabarnya dilengkapi sesuai, pak integrasinya ada, SK Japungnya ada, SK pangkat terakhir ada, itu ibu ya. Polanya karena ibu tidak naik jenjang, tidak naik jabatan, ibu tidak perlu ikut uji kom. Jadi cukup mengumpulkan angka kredit saja SKP-nya ya, SKP per tahun ataupun triwulan. Itu ibu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang nih, lewat ini bisa kok lebih cepat. Tadi kan dengan pola normal, dengan predikat SKP sangat baik, ibu butuh waktu 2 tahun kurang ya, 2 tahun kurang untuk naik pangkat. Ibu kepengen nih lebih naik pangkat lebih cepat,
Desember ini sudah ada yang SK yang akan dikeluarkan. Nah, Ibu Mau ikut itu? ada yang menawarkan Ibu untuk naik pangkat jalur belakang, naik pangkat lebih cepat Desember 2024 ini SK-nya akan terbit. Hati-hati Ibu, itu tidak legal ya. Jadi khawatirnya nanti Ibu jika ya yang pasti itu akan bermasalah ya pertama karena angka kredit tidak bisa dimanipulasi. Sistem kami akan membaca. Oh, ada jejak digital Iya, ya, Pak ya? karena dia akan runut dari pak integrasinya, pak terakhir, kemudian dikonversikan ke pak integrasi, lalu konversi SKP-nya menjadi angka kredit. Itu by system. Kalau misalkan ada yang mengacak-acak, misalkan data digitalnya ini diubah, harusnya kan TTL oleh atasan, tapi akan diverifikasi juga oleh Dinas Pendidikan dan juga BKD. Apabila ada temuan, jika ditemukan data kecurangan, hati-hati Bu. Nanti Ibu, ya mungkin ibaratnya Ibu merasa jadi korban, ikut-ikut temen nih, ditawarkan bayar sejumlah nominal tertentu, Ibu mengikuti temannya, SK mungkin dapat Bu, tapi bisa saja SK-nya SK aspal pertama, bukan dari dinas terkait yang menerbitkan, ataupun SK yang asli, tapi ada manipulasi data, itu juga akan menjadi kendala. Kita tahun sebelumnya sudah sebelumnya juga sudah ada temuan, juga sudah ada yang terkena disiplin, ada yang diberhentikan, ada yang diturunkan jabatan. Nah, dengan adanya sistem ini itu semua teracak. Jadi gak usah lah, tidak perlu melakukan jalur belakang, tidak usah naik pangkat jalur belakang. Naik pangkat saja secara normal, ikuti sesuai aturannya, ya betul, ikuti sesuai aturan ya. Untuk naik pangkat seperti itu jangan, ya saya ulangi, mohon tidak ada tidak lewat jalur belakang karena lebih enak ya. Iya, jadi saya mau memastikan lagi, takutnya ada teman-teman atau segala macam, jadi nggak ada orang dalam lah ya Pak, Nggak ada. dia aplikasi. Iya, jadi nggak ada. nggak bisa ini. Ya Pak, baik kalau begitu saya harus bersabar mungkin 1 atau 2 tahun lagi. Iya, nyantai ya Bu. Ya kan tidak terlalu lama lah ya Bu ya. Iya. Jangan tergoda iming-iming, takutnya nanti sanksi disiplinnya nyeselnya kemudian Bu, nyeselnya belakangan Bu. Bisa pemberhentian, bisa penurunan jabatan, ya memalukan juga lah untuk Ibu juga kalau misalkan naik pangkat lewat jalur belakang ya. Jangan Bu ya, jangan pakai jalur belakang, jalur normal saja karena tidak berat. Ini tidak berat, hanya konversi SKP-nya. Nah, jika SKP-nya misalkan Ibu rasa atasan Ibu memberikan nilai kurang, itu Ibu bisa melakukan banding. Tapi apabila atasan memberikan nilai pendidikannya kurang. Oh, cuma kalau kurang. Ya, kurang atau butuh perbaikan. Kalau sudah baik, itu tidak bisa menjadi sangat baik. Gitu Ibu. Ya, itu Ibu cukup jelas? Cukup jelas Pak, alhamdulillah, terima kasih atas masukannya, terus infonya. Jadi maksudnya tadi saya pikir untuk naik pangkat itu harus, yang saya pusingkan adalah ketika saya di lipat TTK kalau nggak salah lebih dari 1 untuk ya itu dulu dengan dupak memang seperti itu. Dan ini tadi sebenarnya itu butuh waktu. Ya. Kalau saya pikir kayaknya nggak masuk akal kalau bikin TTK 2 dalam waktu 1 tahun. Iya betul Ibu. Ya. Makasih Pak. Ya baik. Ya siap, jangan lewat jalur belakang Bu ya. Jalur normal saja lebih enak. Ya oke Ibu. Ya terima kasih Bu. Ya.